Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan walaupun pertemuan kita tidak bisa bertatap langsung karena memang pandemik COVID-19 ini salah satu dari usaha kita untuk mencegah atau memutus penyebaran COVID-19 adalah dengan cara social distancing atau jaga jarak. Akhir-akhir ini banyak peserta didik, bahkan orang tua yang menanyakan kepada pihak sekolah, "Pak, kapan masuk sekolah? Kapan tahun pelajaran baru dimulai?" Saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang menanyakan tentang kapan masuk sekolah. Berdasarkan dari keputusan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemik COVID-19. Prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Itu adalah prioritas utama dari prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun pelajaran 2020-2021 itu waktu pelaksanaan dilaksanakan mulai pada bulan Juli 2020. Untuk pembelajaran pada zona merah, daerah yang masuk ke dalam zona merah, zona kuning, zona orange, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan-satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR, atau yang lazim umum kita sebut sekarang adalah home learning atau belajar dari rumah. Ada 4 poin yang wajib terpenuhi jika sekolah ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Salah satu diantaranya adalah kabupaten kota tersebut, atau misalkan di DKI Jakarta, itu masuk ke dalam zona hijau. Penentuan daerah tersebut masuk zona hijau, zona oranye, atau zona merah adalah menjadi kewajiban atau menjadi tanggung jawab dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Merekalah yang menentukan daerah tersebut masuk ke dalam zona hijau, zona orange, zona merah, atau dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kabupaten kota masuk ke dalam zona hijau. Terus yang kedua, syarat kedua adalah Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenag memberi izin. Artinya daerah tersebut atau kepala daerah itu memberikan izin kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Kemudian poin yang ketiga adalah, syarat ketiga adalah satuan pendidikan memenuhi atau satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Nanti poin-poin akan kita jelaskan di pertengahan. Bagaimana poin-poinnya dan apa saja poin-poinnya. Yang keempat adalah orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka.
ini penting karena banyak sekarang orang tua itu khawatir kalau anak-anaknya masuk sekolah kemudian tertular penyakit COVID-19. Jika keempat syarat itu terpenuhi, maka peserta didik mulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Ada 3 tahapan, nanti akan saya jelaskan. Kemudian, kalau keempat syarat itu tidak terpenuhi, maka peserta didik melanjutkan belajar di rumah secara penuh. Ingat, keempat syarat itu tidak terpenuhi, maka peserta didik belajar di rumah secara penuh. Artinya, tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Sekarang kita akan membahas tentang tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau. Berdasarkan peraturan ini, ada beberapa urutan, ada beberapa tahapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Untuk zona hijau, saya sampaikan kembali, hanya zona hijau yang dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau di sekolah. Yang pertama adalah urutan tahapan dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan. Ada 3 tahap dalam penerapan pembelajaran tatap muka di dalam satuan pendidikan. Yang pertama adalah tahap 1. Tahap 1 itu untuk sekolah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, paket C, SMP, MTS, dan paket B. Itu tahap pertama. Kemudian kalau tahap pertama selama 2 bulan dilaksanakan dan itu efektif, tidak ada kenaikan penularan COVID-19 dan wilayah tersebut masih ke dalam zona hijau, maka dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu dilaksanakan atau tahap kedua ini dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 1. Siapa yang masuk klasifikasi tahap 2 ini? Yang masuk klasifikasi satuan pendidikan yang boleh melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan di tahap 2 ini adalah untuk SD, MI, paket A, dan SLB. Kemudian, setelah tahap 2 dilanjutkan ke tahap 3. Tahap 3 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 2. Saya ingatkan, tahap 3 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 2. Siapa saja satuan pendidikan yang masuk di tahap ketiga? Itu adalah TK, RA, dan TKLB, serta pendidikan non-formal. Nah, ini semua dapat berjalan lancar kalau tidak ada penambahan kasus atau level resiko daerah naik. Apabila terjadi penambahan kasus COVID-19 pada daerah tersebut sehingga levelnya menjadi naik, maka satuan pendidikan wajib ditutup kembali dan kembali lagi ke asal, yaitu belajar dari rumah. Kemudian, sekolah yang siswanya tinggal di asrama, bagaimana proses pembelajarannya? Berdasarkan peraturan ini, sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang. Sekali lagi saya tegaskan,
dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau 2 bulan pertama. Sekali lagi saya tegaskan, sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau 2 bulan pertama. Kemudian, pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika siswa yang tinggal di asrama kurang dari 100 peserta didik, di masa transisi atau 2 bulan pertama tidak diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Begitu juga sekolah yang peserta didiknya lebih dari 100 yang tinggal di asrama pada masa transisi atau 2 bulan pertama dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang kapasitas asramanya kurang dari 100 itu pada masa kebiasaan baru pada bulan pertama hanya diperkenankan melakukan proses pembelajaran tatap muka sebanyak 50%. Kemudian di bulan kedua secara bertahap dapat melakukan proses pembelajaran pada satuan pendidikan sebanyak 100%. Itu di masa kebiasaan baru setelah 2 bulan dari masa transisi. Kemudian satuan pendidikan atau sekolah yang berasrama dan peserta didiknya lebih dari 100 peserta didik pada masa kebiasaan baru di bulan pertama itu dapat melakukan proses pembelajaran tatap muka sebanyak 25% dari total peserta didik yang tinggal di asrama. Kemudian bertahap di bulan kedua sebanyak 50%, di bulan ketiga 75%, dan di bulan keempat dapat 100% seluruh peserta didik mengikuti proses pembelajaran tatap muka di dalam satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Sekali lagi, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Setidaknya ada 6 yang perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah atau satuan pendidikan untuk melakukan atau untuk dapat melakukan pembelajaran tatap muka di dalam satuan pendidikan. Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Di antaranya adalah toiletnya bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, dan disinfektan. Itu terpenuhi. Itu poin pertama. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan. Di antaranya adalah puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Artinya, sekolah itu untuk mengakses fasilitas kesehatan itu tidak terlalu jauh dan dapat dilakukan dengan mudah. Dari kendaraan, jarak, dan segala macam itu dapat diakses dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Ini yang penting. Semua stakeholder yang masuk ke dalam sekolah atau semua warga sekolah
diwajibkan menggunakan masker. Pastikan sekolah siap, tersedia masker dan segala macamnya. Bahkan kalau diperlukan menggunakan face shield atau tutup muka yang transparan. Itu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian yang keempat adalah memiliki termogan atau pengukur suhu tubuh tembak. Sekali lagi, memiliki termogan atau pengukur suhu tubuh tembak yang modelnya ditembak ke badan kita, akan ketahuan suhunya berapa. Kemudian yang kelima adalah pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi sekolah juga melakukan pemetaan mana saja yang boleh masuk sekolah dan mana saja yang tidak diperbolehkan atau belum diperbolehkan masuk sekolah. Nah, pemetaan ini bagaimana caranya? Yang pertama, memiliki kondisi medis penyerta atau comorbidity yang tidak terkontrol. Jadi artinya orang tersebut atau peserta didik tersebut, bahkan gurunya juga sama, ini berlaku sama, sedang memiliki kondisi medis penyerta. Artinya dia sedang sakit, contoh sedang flu, sedang batuk, itu tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Jadi itu juga dilarang. Kalau ini sudah tidak terpenuhi, itu dilarang untuk membuka pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Terus yang ketiga, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, orange, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi contohnya begini. Misalkan si A habis dari kota A. Kota A masuk dalam zona merah. Kemudian dia kembali lagi ke tempat tinggalnya yang zona hijau, karena akan masuk ke dalam proses pembelajaran tatap muka. Yang bersangkutan belum melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari, maka dilarang untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di dalam satuan pendidikan, terkecuali yang bersangkutan sudah melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari terlebih dahulu. Berikutnya yang keenam adalah membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan atau komite sekolah terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tatap muka tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Itu merupakan beberapa contoh protokol kesehatan yang wajib terpenuhi. Kemudian, satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil kantor Kemenak masing-masing. Artinya, walaupun misalkan kita di sini masih zona merah, tapi kita tetap harus melakukan persiapan. Kenapa kita harus melakukan persiapan? Takutnya, syukur-syukur besok kita ditetapkan, daerah kita ditetapkan masuk ke dalam zona hijau. Artinya kalau daerah kita ditetapkan menjadi zona hijau, sekolah kita atau satuan pendidikan kita sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka, karena semua unsur checklistnya semua sudah terpenuhi, syarat-syarat untuk
melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sudah terpenuhi. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan masa transisi selama 2 bulan, dan jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Kapan waktu paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan? Kapan waktu yang tercepat yang memenuhi kesiapan? Pertama, di masa transisi ya, karena ada 2 fase, yaitu masa transisi, yaitu 2 bulan pertama, dan masa kebiasaan baru setelah 2 bulan pertama atau setelah masa transisi. Pada masa transisi, yaitu di 2 bulan pertama, SMA dan setingkat, kemudian SMP dan setingkat, paling cepat yaitu bulan Juli tahun 2020. Kemudian untuk SD, MI, dan SLB paling cepat bulan September tahun 2020. Kemudian untuk PAUD paling cepat bulan November tahun 2020. Pada masa kebiasaan baru, SMA dan setingkatnya, SMP dan setingkatnya paling cepat itu bulan September tahun 2020. SD, MI, dan SLB paling cepat November tahun 2020, dan PAUD paling cepat Januari 2021. Kemudian kondisi kelas. Kondisi kelas yang seperti apa yang dapat melaksanakan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan? Yang pertama, kondisi kelasnya adalah harus memenuhi beberapa unsur. Untuk pendidikan dasar dan menengah, jaga jarak minimal 1,5 meter. Sekali lagi, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Saya ulangi lagi, untuk pendidikan dasar dan menengah, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal peserta didik yang ada dalam kelas tersebut adalah 18 peserta didik. Kemudian untuk SLB, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal yang dapat hadir di dalam kelas peserta didiknya adalah 5 peserta didik per kelas. Kemudian untuk PAUD, jaga jarak minimal 3 meter dengan paling banyak siswa yang ada di dalam kelas adalah 5 peserta didik. Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau yang istilahnya kita sering sebut shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau seandainya yang masuk separuh atau sebagian peserta didik di dalam kelas yang biasanya dilakukan secara normal, sekarang hanya separuh, otomatis kita akan melakukan sistem shift. Nah, sistem shift ini dijadwalkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Teknisnya seperti itu. Kemudian, perilaku yang wajib dilakukan. Pada masa transisi 2 bulan pertama, yang pertama adalah menggunakan masker kain non-medis 3 lapis atau 2 lapis, tetapi di dalamnya dikasih 1 lapisan lagi berupa tisu dan harus diganti setelah pemakaian 4 jam. Kemudian perilaku yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Karena berdasarkan artikel yang pernah saya baca, katanya virus ini struktur tubuhnya itu banyak mengandung lemak. Artinya lemak itu akan hancur jika terkena sabun. Maka kita dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun.
Perilaku wajib berikutnya adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kemudian berikutnya adalah kondisi medis warga sekolah. Bagaimana kondisinya yang dapat diperbolehkan untuk melakukan proses pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Yang pertama adalah sehat dan jika mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Kondisi medis warga sekolah yang diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan itu yang seperti apa? Yang pertama adalah sehat. Yang kedua, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Artinya gini Bapak Ibu, peserta didik atau gurunya atau seluruh stakeholder yang ada di dalam satuan pendidikan itu tidak memiliki gejala COVID-19 dan tidak memiliki riwayat tinggal dengan satu rumah orang yang terjangkit COVID-19. Apabila stakeholder, peserta didik, guru, tendik di dalam satuan pendidikan ada yang memiliki gejala COVID-19, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam satuan pendidikan secara langsung atau tatap muka. Yang berikutnya adalah kantin. Pada masa transisi 2 bulan pertama, kantin dilarang dibuka. Artinya, peserta didik tidak diperkenankan untuk jajan di sekolah. Mereka dianjurkan untuk membawa makanan dan minuman dari rumah. Itu pada masa transisi 2 bulan pertama. Kemudian di masa kebiasaan baru boleh beroperasi kantin tersebut dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya adalah di depan kantin menyiapkan sarana untuk cuci tangan dan anak-anak menggunakan masker. Begitu juga si penjual yang ada di dalam kantin juga menggunakan masker. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Pada 2 bulan pertama atau di masa transisi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Kemudian di masa kebiasaan baru, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler itu sudah mulai diperbolehkan, kecuali, ada kecualinya, kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh orang banyak secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai dan olahraga bola basket. Itu contoh. Jadi kegiatan ekstrakurikuler atau olahraga itu diperkenankan asalkan protokol COVID-19, protokol pencegahan COVID-19 itu dapat dijalankan. Kegiatan selain kegiatan belajar mengajar atau KBM atau proses pembelajaran. Pada masa transisi 2 bulan pertama tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan adalah orang tua menunggu siswa di dalam kelas, istirahat di luar kelas, pertemuan dengan orang tua murid, atau mengenal lingkungan sekolah. Jadi, untuk tahun pelajaran baru saat MPLS, kita tetap menggunakan metode virtual. Artinya guru memperkenalkan sekolah atau satuan pendidikan memperkenalkan satuan pendidikannya terhadap peserta didik baru menggunakan metode virtual. Karena tidak diperkenankan adanya pertemuan di dalam kelas sebelum kita masuk ke tahap kedua, yaitu pada masa kebiasaan baru. Pada masa kebiasaan baru, nantinya akan diperbolehkan kegiatan-kegiatan yang di luar dari proses pembelajaran. Akan tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya adalah jaga jarak, pakai masker, dan selalu mengedepankan cuci tangan sebelum memasuki area satuan pendidikan.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kapan mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Harapan saya, Bapak Ibu semuanya bisa memahami penjelasan ini. Jadi intinya untuk dapat melakukan pembelajaran tatap muka di dalam kelas itu harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Salah satu diantaranya saya ulas kembali adalah daerah tersebut masuk ke dalam zona hijau. Siapa yang menentukan zona hijau adalah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Itu yang pertama, zona hijau. Kemudian sekolah sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, walaupun sekarang kita masih misalkan zona merah atau zona orange, kita tetap harus mempersiapkan segala sarana dan prasarana untuk menuju ke arah zona hijau. Agar pada saat nanti zona hijau, sekolah kita atau satuan pendidikan kita sudah siap. Untuk tepatnya, kapan kita bisa masuk melaksanakan proses pembelajaran atau tatap muka di dalam kelas, kita tinggal menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, gunakan masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak aman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.